Ceka, jadi begini kelakuan kakak di belakang Olive? Hardik Rico yang membuat Dean dan Diana langsung menatapnya terkejut. Dean terkejut bukan karena melihat kedatangan Rico yang hampir 2 tahun pergi, karena dia sudah tahu jika pria itu memang sudah kembali dari Amerika. Namun yang bikin Dean terkejut, Rico mendatanginya dengan menggendong seorang bayi. Apa bayi itu anak hasil hubungan gelapnya dengan wanita asing di Amerika? Tapi saat melihat kehadiran Siti, babysitter anaknya, ia langsung melotot. Dila! Teriaknya nyaring, kemudian langsung beranjak dari duduknya yang diikuti juga oleh sang istri. Ceka, masih ingat juga punya anak? Cibir Rico dengan garam. Tadi pagi-pagi sekali ia mengambil Dila dari dekapan Olive saat wanita itu tertidur pulas. Sungguh Rico sangat kasihan karena mantan istrinya itu tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Lalu setelah mengambil Dila, Rico langsung mengajak pengasuhnya berangkat ke Bali dengan penerbangan paling pagi dan disinilah ia sekarang berada. Rico tahu Dean sedang mengerjakan proyek perusahaannya di Bali dan saat ia akan pergi ke apartemennya, ia melihat pria itu sedang bercumbu mesra dengan seorang wanita di sebuah restoran yang ada di lantai bawah apartemennya tersebut. Ingin sekali ia melayangkan pukulannya pada adik dari ayahnya yang sudah ia anggap seperti kakak kandungnya sendiri itu, namun tentu saja ia tidak bisa melakukan di depan bayi yang sebentar lagi akan menginjak usia 4 bulan itu. Apalagi Dila yang baru bisa mengangkat kepalanya sendiri, nampak tersenyum saat melihat sang ayah. Kenapa kamu bawa Dila kemari? Apa dia baik-baik? Dean terlihat khawatir, lalu ia langsung merampas bayi itu dari dekapan Rico. Kamu baik-baik saja, nak. Dean nampak mengecek seluruh badan Dila. Sepanjang malam dia rewel, mungkin karena merasa ayahnya sedang berkhianat di belakang ibunya. Sindir Rico dengan menatap Dean dan Diana bergantian, pandangannya seakan sedang merendahkan mereka berdua. Sedangkan Dean dan Diana nampak saling menatap, bahkan Diana langsung memicing saat mendengar Dean sedang berkhianat di belakangnya. Apa maksudmu Rico? Tukas Dean tak mengerti. Ceka, sudah ketangkap basah tapi masih pura-pura tidak mengerti. Cibir Rico. Sepertinya aku sangat menyesal kenapa dulu meninggalkan Olive hanya karena tidak ingin mengecewakanmu dan sekarang kamu justru menyakitinya lebih dalam. Imbuhnya lagi dengan kesal. Rick, kamu salah paham. Dean mencoba menjelaskan. Salah paham? Rico nampak tersenyum mengejek. Bahkan aku sudah melihat sendiri kalian sedang berpelukan, tapi kamu bilang salah paham? Dasar brengsek, jangan salahkan jika mulai hari ini aku akan merebut Olive darimu. Hardik Rico dengan mengeraskan rahangnya. Rick, kamu benar-benar salah paham. Dean ingin menjelaskan semuanya, namun ia sedikit pun tidak diberi kesempatan untuk bicara. Aku sangat kecewa padamu. Sela Rico, kemudian ia berlalu meninggalkan Dean yang masih termangu. Oh astaga sayang, dia salah paham. Aku harus mengejarnya. Dean segera memberikan Dila pada istrinya, namun saat ia akan mengejar Rico wanita itu langsung menahannya. Sayang, jangan lakukan itu. Cegah Diana. Tapi dia menganggap kalau Olive adalah istriku. Dean nampak tak sabar. Mungkin Olive yang mau seperti itu, sayang. Tukas Diana. Benar pak, sejak Pak Rico datang. Mbak Olive menyuruh semua pekerja di rumah mengatakan kalau beliau adalah istrinya bapak jika Pak Rico bertanya. Kali ini Siti sang babysitter yang menimpali. Oh astaga Olive, rencana apa yang sedang kamu perbuat? Apa kamu tidak tahu sedang bermain-main dengan harimau kelaparan? Gerutu Dean lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Tapi aku tidak bisa membiarkan salah paham ini berlarut-larut. Dean bergegas mengejar Rico, beruntung pria itu masih berdiri di tepi jalan menunggu taksi. Rico, tunggu dulu. Teriak Dean hingga membuat Rico menoleh ke arahnya. Kamu salah paham, Rick. Tegas Dean dengan napas ngos-ngosan setelah berlari. Ceka, salah paham kamu bilang? Lalu wanita yang kamu peluk tadi siapa? Cibir Rico. Dia istriku. Sahut Dean. Apa? Jadi kamu menikah diam-diam di belakang Olive? Dasar baca asteris ngan. Rico nampak geram lalu ia melayangkan pukulannya, namun Dean langsung menahannya. Jaga bicaramu, Rick. Tegas Dean. Jangan pernah mengajariku. Hardik Rico, ia mau memukul lagi tapi Dean sudah terlebih dulu melayangkan pukulannya dengan keras hingga membuat Rico terhuyung ke belakang.
Ia langsung meludah saat merasakan rasa asin, karena sudut bibirnya mengalir darah segar. Lalu ia membalas pukulan Dean, hingga membuat mereka nampak saling memukul. "Hentikan, kumohon hentikan!" teriak Diana melerai mereka. "Rick, Dean suamiku bukan suami Olive. Mereka tidak pernah menikah selama ini." Teriak Diana lagi yang langsung membuat Rico tercengang. "Apa?" Gumamnya tak percaya seraya menatap Diana dan Dean bergantian. "Dan mungkin saja kalian belum bercerai." Imbu Dean yang nampak babak belur sama seperti Rico. "Apa? Kenapa kalian tidak pernah mengatakannya padaku?" Tukas Rico, ada perasaan senang sekaligus kesal di hatinya. "Karena Olive yang melarang kami, dia marah padamu karena kamu menyerah sebelum berjuang," sahut Dean. "Maafkan aku dan aku sangat menyesal sekarang." Rico nampak menyesali semua perbuatannya dahulu. "Kejar dia Rick, aku yakin dia masih mencintaimu." Dean menepuk lengan Rico beberapa kali untuk memberikannya semangat. "Tentu saja." Rico terlihat berkaca-kaca, namun juga tertawa senang. Sementara itu Olive yang sedang berada di kantornya nampak gelisah saat mengingat Dila dibawa oleh Rico tadi pagi. "Semoga Dila baik-baik saja," gumamnya saat mengingat Rico tak kunjung kembali padahal jam makan siang telah usai. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Olive segera pulang meski jam kantor belum usai. Sungguh ia sangat khawatir dengan Dila. "Big, di mana Dila?" tanyanya pada sang Art saat baru sampai rumahnya. "Belum pulang, Mbak," sahut Art tersebut. "Astaga, dibawa kemana ya? Dila belum minum susu lagi." Olive terlihat cemas kemudian ia berlalu ke kamarnya. Namun baru akan membuka pintu kamarnya, seseorang nampak berdehem hingga membuatnya langsung menoleh. "Rico." Olive segera mendekati mantan suaminya itu. "Di mana Dila?" tanyanya dengan cemas, tanpa sadar ia memegang lengan kekar pria itu. "Sama ayahnya," sahut Rico. "Jadi Kak Dean sudah pulang?" tanyanya dengan cemas. "Maaf," imbuhnya sembari menjauhkan tangannya saat Rico menatap lengannya yang ia pegang. "Dila bersama ayahnya sekarang," tegas Rico lagi. "Apa Kak Dean sudah pulang? Di mana dia?" Olive langsung panik, ia takut jika sandiwaranya akan terbongkar. Kemudian ia bergegas pergi untuk melihat Dean, namun Rico langsung mencekal tangannya. "Mau kemana?" tanya Rico dengan tatapan dalam, sungguh ia sangat merindukan wanita itu. "Dan tentu saja menemui suamiku, dia sudah pulang kan?" sahut Olive seraya melepaskan cekalan tangan Rico, kemudian ia berlalu menuruni anak tangga. Sedangkan Rico nampak terkekeh melihat kepergiannya. "Menggemaskan sekali kamu sayang," gumamnya, namun senyumnya langsung menyurut saat mengingat betapa besar kesalahannya pada wanita itu. "Maafkan aku," lirihnya. Flashback 2 tahun yang lalu. "Enggak, aku nggak bisa diginiin. Enak saja, sudah mengambil kesucianku lalu kabur begitu saja. Memang Kak Dean mau menikahi wanita yang nggak suci lagi." Olive nampak menggerutu kesal saat baru saja dicerai oleh suaminya melalui pesan singkat. Setelah mengusap air matanya yang membasahi pipi, ia bergegas merapikan pakaiannya lalu segera pergi ke bandara. Kali ini ia tidak pulang apartemennya, melainkan ke rumah mertuanya sekaligus ayah angkatnya tersebut. Dari balik gerbang pagar, Olive nampak menatap rumah mewah 3 lantai tersebut, di mana sang ayah angkatnya itu kini tinggal. Beberapa waktu yang lalu, ia pernah sekali diajak oleh Dean ke rumah tersebut untuk makan malam bersama. "Mencari siapa Mbak?" sapa seorang security saat melihat Olive berdiri di depan gerbang. "Saya mencari Daddy, maksud saya Tuan Damian," sahut Olive. "Apa Anda sudah membuat janji?" tanya security itu lagi. Namun Olive langsung menggelengkan kepalanya, ia tidak membuat janji. Tapi ia datang kemari selain ingin mencari Rico, ia juga ingin membuktikan perkataan suaminya itu jika Damian sedang menunggu kepulangannya. "Saya tidak bisa membukakan pintu jika Mbak tidak ada janji, jadi tolong pergi dari sini," usir security tersebut. "Tapi Pak, ini sangat penting. Mohon Olive. Silakan pergi Mbak atau saya usir paksa dari sini," perintah security itu lagi dengan nada tegas dan sedikit membentak. "Baik." Olive terlihat kecewa namun ia juga tidak ingin memaksakan kehendaknya,
bagaimanapun setiap rumah pasti mempunyai aturan. Setelah itu ia segera berlalu dari sana, namun ia nampak terkejut saat melihat sebuah mobil berhenti di depannya. Olive, panggil seorang pria yang tak lain adalah Dean. Dean baru saja pulang dari Jerman saat Damian menyuruhnya untuk pulang. Kak Dean. Olive nampak berkaca-kaca menatap pria itu, seakan ingin sekali mengatakan bagaimana hancurnya perasaannya saat ini. Kenapa di sini? Kamu baik-baik saja? Tanya Dean setelah berjalan mendekatinya. Sedangkan Olive nampak menggelengkan kepalanya lalu mulai terisak. Astaga, kamu kenapa? Dean langsung membawa Olive ke dalam pelukannya. Ayo masuk ke dalam. Ucapnya kemudian, setelah gadis itu mulai tenang. Pak, kenapa tidak menyuruh dia untuk masuk? Tegur Dean pada security-nya. Maaf Pak, saya tidak tahu jika Mbak ini temannya Bapak. Security tersebut nampak bersalah. Dia bukan teman saya, tapi dia nona besar di rumah ini mengerti. Tegur Dean lagi yang langsung membuat sang security semakin bersalah. Begitu juga dengan Olive, ia mendadak termangu dengan ucapan Dean. Namun ia tidak bisa mengartikan perkataannya. Baiklah, ayo masuk. Ajak Dean kemudian. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, Damian yang sedang membaca surat kabar langsung beranjak dari duduknya saat melihat kedatangan Olive. Olive gadis kecilku. Ucapnya tak percaya, ya beberapa hari yang lalu Rico telah mengatakan kebenarannya jika Olive adalah gadis kecil yang mereka anggap telah tiada selama ini. Dad. Olive nampak berkaca-kaca menatap ayahnya tersebut. Iya sayang, ini Daddy. Damian langsung mendatangi Olive lalu membawanya ke dalam pelukannya. Aku merindukanmu sayang, Daddy tidak percaya kalau kamu masih hidup. Setelah mengurai pelukannya, Damian nampak menangkup kedua pipi Olive yang penuh dengan air mata. Damian masih tak percaya, ia memandang Olive dengan dalam. Lalu membawanya kembali ke dalam pelukannya. Beberapa saat kemudian mereka nampak berkumpul di ruang keluarga. Aku akan menghubungi Rico agar tidak melanjutkan perjalanannya ke Amerika. Tegas Damian yang terlihat geram setelah Olive menceritakan hubungannya dengan Rico. Dasar anak kurang ajar, tidak bertanggung jawab. Geramnya lagi, namun Dean langsung menenangkan. Rico tidak sepenuhnya bersalah, dia melakukannya demi aku. Dia seharusnya membicarakannya dulu padaku, bukan kabur seperti ini. Kalau aku tahu mereka saling mencintai, aku juga pasti akan mundur. Kali ini Dean yang menimpali. Baiklah, terima kasih Dean. Tolong hubungi Rico sekarang, aku rasa dia masih transit di Singapura. Perintah Damian kemudian. Namun Olive langsung mencegah Dean saat akan menghubungi Rico. Tidak perlu Kak, biarkan saja dia pergi. Itu berarti dia tidak sepenuhnya mencintaiku. Tukasnya. Tapi Olive, bukannya kalian sudah menikah? Bujuk Dean. Aku tidak masalah kok, sudah ada kalian di sini bersamaku. Aku sudah sangat bahagia, aku yakin jika kami berjodoh Tuhan akan menyatukan kami suatu saat nanti. Tukas Olive dengan menahan air matanya, sungguh hatinya terasa sangat sesak. Maafkan Rico ya, sayang. Ariana yang merasa bersalah langsung membawa Olive ke dalam pelukannya. Maafkan Mommy, nak. Maafkan Mommy. Imbuhnya lagi dengan tangisan penyesalan. Flashback off. Olive nampak mengusap lelehan air matanya saat mengingat kejadian 2 tahun silam itu. Seandainya ia dulu mengizinkan Dean untuk menghubungi Rico, mungkin saat ini mereka sudah bersama. Namun Olive sangat kecewa dengan sikap Rico yang sama sekali tak menghiraukan perasaannya dan pergi begitu saja. Saat ia akan beranjak dari duduknya, tiba-tiba ia terkejut oleh kedatangan Rico di ambang pintunya dengan membawa sebuah bantal dan selimut. Kamu mau ngapain? Tanyanya dengan mengerutkan keningnya. AC di kamarku rusak, apa boleh aku numpang tidur di sini? Sahut Rico dengan wajah mengiba. Apa? Olive langsung memicing menatapnya. Mana mungkin rusak, sejak kamu pergi AC-mu tidak pernah digunakan jadi bagaimana mungkin secepat itu rusak? Sungut Olive. Aku bersumpah AC-ku tidak mau menyala, apa kamu mau bantu mengeceknya? Tukas Rico lagi-lagi dengan nada memohon. Tentu saja, awas saja kalau kamu bohong. Olive segera berlalu keluar dari kamarnya,
lalu melangkahkan kakinya menuju kamar Rico dan tentu saja diikuti oleh pria itu di belakangnya dengan wajah menahan tawa. Karena sebelumnya ia sudah memotong kabel AC-nya dan ia berharap rencananya akan berhasil untuk mendekati mantan istrinya itu lagi. Kok bisa nggak mau hidup sih? Gerutu Olive saat menghidupkan AC di kamar Rico. Benarkan rusak? Tukas Rico. Tapi AC-nya tidak pernah dipakai, jadi bagaimana bisa rusak? Sergah Olive masih belum percaya. Justru karena lama tidak dipakai, makanya cepat rusak. Kilah Rico. Tapi kan kamu tidak juga harus tidur di kamarku? Protes Olive. Lalu aku tidur di mana? Di ruang tamu. Sungut Olive. Tapi ruang tamunya belum dibersihkan, pasti banyak debunya dan tidak mungkin juga aku menyuruh Bibi. Mereka pasti sudah istirahat. Ucap Rico beralasan. Pokoknya jangan tidur di kamarku, enak saja. Kekeh Olive menolak. Ya udah aku tidur di kamar Kak Din saja. Sahut Rico sembari melirik ke arah Olive, kemudian ia segera melangkahkan kakinya. Apa, di kamar Kak Din? Nggak bisa. Rico pasti akan melihat barang-barangnya Kak Diana di sana. Olive yakin Rico belum mengetahui sandiwaranya, karena laki-laki itu sejak kedatangannya tadi sore bersikap biasa saja. Tunggu! Teriak Olive kemudian, hingga membuat Rico yang berada di ambang pintu langsung berbalik badan lalu menatapnya. Apalagi, aku sudah mengantuk. Keluh Rico. Kamar Kak Din pasti belum dibersihkan juga, jadi kamu boleh malam ini tidur di kamarku. Tukas Olive yang langsung membuat Rico melotot tak percaya. Ingin rasanya ia bersorak, namun ia harus berakting sealami mungkin. Apa, aku tidak dengar? Ucapnya. Kamu boleh tidur di kamarku. Sahut Olive nyaring, kemudian ia berlalu pergi meninggalkan Rico yang masih nampak tercengang. Yes. Rico nampak mengepalkan tangannya lalu meninju udara karena saking senangnya. Apa kalian tidur terpisah? Tanya Rico saat masuk kembali ke dalam kamar Olive. Apa? Olive nampak tak mengerti. Apa kamu dan Kak Din tidur terpisah? Tanya Rico lagi yang langsung membuat Olive menelan ludahnya. Astaga, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Olive langsung merutuki kelalaiannya, ia harus segera mencari alasan. Kami tidur bersama kok, tapi Dila lebih betah di kamar ini. Jadi kami tidur bersama saat akan melakukan itu saja. Dusta Olive sembari menggigit bibir bawahnya, semoga saja Rico percaya dengan alasannya. Itu apa? Rico nampak menaikkan sebelah alisnya pura-pura tak mengerti, padahal ingin sekali ia tertawa. Sungguh mantan istrinya itu sangat polos. Iya itu. Sahut Olive sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Itu? Tanya Rico lagi, ia benar-benar ingin tertawa sekarang. Hubungan suami istri. Tukas Olive kemudian, wajahnya nampak memerah karena malu. Benarkah? Sepertinya Rico masih ingin menggoda mantan istrinya itu atau bisa jadi mereka masih berstatus suami istri dan ia sedang menunggu orang suruhannya untuk mencari informasi. Ia memang telah menyakitinya begitu dalam, tapi selama 2 tahun ini ia juga selalu mentransfer uang nafkah untuk wanita itu. Tentu saja, bukannya kami suami istri tentu saja kami melakukan itu. Sahut Olive meyakinkan. Apa Kak Din seperkasa aku dulu? Tanya Rico dengan tak tahu malu yang langsung membuat Olive membulatkan matanya. Apaan sih, hubungan kita sudah masa lalu. Jadi jangan dibahas lagi pula bukannya kamu sudah mencampakkanku. Sungut Olive dengan kesal. Mendengar perkataan mantan istrinya itu, Rico nampak menghela napas panjangnya. Ia juga menyesali semua perbuatannya. Maafkan aku, waktu itu. Ucapnya namun terjeda karena Olive sudah memotongnya. Aku bilang jangan dibahas lagi. Potong Olive. Sekarang tidurlah. Imbuhnya lagi, kemudian ia berlalu keluar. Tunggu, kamu mau kemana? Cegah Rico dengan mencekal pergelangan tangan Olive. Tidur di kamar suamiku. Sahut Olive, kemudian menutup pintu kamarnya dengan keras. Rico yang melihat kepergiannya nampak menatapnya dengan nanar. Maafkan aku. Gumamnya. Kemudian ia menghempaskan tubuhnya di atas sofa, ia harus segera mencari cara untuk menaklukkan hati wanita itu lagi. Tak berapa lama kemudian, terdengar ponselnya berdering. Ya halo, ada informasi apa?
Sahutnya kemudian. Benarkah, apa udah valid? Imbuhnya lagi saat seseorang di ujung telepon tersebut memberikannya sebuah informasi. Baiklah, segera kirim ke emailku. Perintahnya kemudian, setelah itu ia memutuskan panggilan. Lalu ia membuka email yang baru saja masuk ke dalam ponselnya. Jadi Olive masih sah menjadi istriku? Rico nampak sangat bahagia mengetahui kenyataan yang sebenarnya, jika selama ini ibunya tidak pernah memerintahkan kuasa hukumnya untuk mengurus perceraiannya. Terima kasih, Mom. Beberapa saat kemudian Rico yang tidak bisa memejamkan matanya, langsung bangkit dari tidurnya lalu melangkahkan kakinya keluar kamar. Ia nampak berdiri di depan kamar Dean, kemudian ia segera memasukkan kunci yang sedari tadi ia pegang. Setelah pintu terbuka ia melangkah masuk, lalu dilihatnya istrinya itu sedang tertidur pulas di atas sofa. Aku harus bagaimana agar kamu memaafkanku? Gumamnya menatap wanita itu. Kemudian ia mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar Dean yang dipenuhi foto pernikahan pria itu dengan istrinya. Nilaimu merah dalam berbohong, sayang. Ucapnya, kemudian ia berdehem nyaring saat Olive nampak mengerjapkan matanya karena silau lampu yang baru ia hidupkan. Kakakmu, apa yang kamu lakukan di kamarku? Teriak Olive saat melihat Rico sedang duduk di sofa seberangnya. Kamar kamu? Rico nampak menaikkan sebelah alisnya pura-pura tak mengerti. Tentu saja kamarku dan suamiku. Sahut Olive dengan kesadaran yang belum sepenuhnya kembali. Wow, apakah Dean mempunyai dua istri? Cibir Rico sembari menatap foto pernikahan Dean dan Diana. Sedangkan Olive yang mengikuti pandangan Rico langsung menelan ludahnya. Ketahuan deh. Gumamnya. Kamu tidak pandai berbohong sayang, ayo kembali tidur di kamarmu. Tidak baik tidur di kamar pasangan lain sedangkan kita mempunyai kamar sendiri. Tukas Rico sembari beranjak dari duduknya kemudian ia langsung mengangkat tubuh Olive hingga membuat wanita itu terkejut lalu meronta. Kamu apa-apaan sih, lepaskan aku. Teriaknya sambil meronta dengan memukuli dada bidang Rico. Sedangkan Rico tetap saja membawanya keluar dari kamar tersebut. Lepaskan aku. Teriak Olive. Diamlah sayang, kamu mau semua penghuni di rumah ini panik mendengar teriakanmu. Tukas Rico. Kamu. Olivia menatap kesal Rico. Diam atau kucium. Potong Rico dengan nada tegas hingga membuat Olive langsung menutup mulutnya rapat. Setelah sampai di kamarnya, Rico langsung meletakkan tubuh Olive di atas ranjangnya. Sebelum wanita itu beranjak pergi, ia langsung mengungkung tubuhnya. Lepaskan. Teriak Olive saat kedua tangannya dikunci oleh pria itu di atas kepalanya. Katakan kenapa kamu membohongiku? Ucap Rico dengan menatap intens istrinya itu. Bukan urusanmu. Sahut Olive dengan membuang mukanya. Aku memang bersalah karena meninggalkanmu waktu itu, tapi aku melakukan itu juga karena mempunyai sebuah alasan. Ucap Rico kemudian, namun Olive masih enggan menatapnya. Dan alasanmu itu sangat menyakitiku, aku seperti barang yang bisa kamu oper sana oper sini. Lirih Olive, nampak sudut matanya menggenang lalu jatuh membasahi pipinya. Lantas Rico meraih dagunya dengan lembut lalu membawanya ke hadapannya, hingga kini mereka nampak bersih tatap. Aku minta maaf sayang, aku memang salah tapi tidak bisakah kamu memberikan sedikit maafmu? Mohon Rico dengan nada mengiba. Aku sudah memaafkanmu. Sahut Olive yang langsung membuat Rico nampak senang. Tapi kita tidak bisa seperti dulu lagi. Imbuhnya lagi. Tapi sayang, kamu tahu, mencintai itu mudah tapi mempertahankannya yang sulit. Karena cinta yang tidak dijaga dengan baik, bisa saja akan berpaling pada yang lain. Sela Olive dengan nada sindiran yang membuat Rico langsung mengepalkan tangannya. Apa sudah ada pria yang kamu sukai? Siapa pria itu? Apa dia salah satu karyawan di kantor? Tanyanya dengan nada geram, apalagi saat mengingat istrinya itu menjadi primadona di kantornya. Bukan urusanmu. Sahut Olive seraya memalingkan wajahnya. Rico yang cemburu langsung bangkit lalu mengambil ponselnya di atas nakas. Tentu saja itu menjadi urusanku, karena kamu adalah istriku. Ucapnya seraya menunjukkan bukti pernikahan mereka di ponselnya. Apa? Olive nampak tercengang, ia segera beranjak lalu mengambil ponsel milik Rico tersebut. Bukannya waktu itu kamu sudah mengurus perceraian?
Ucapnya kemudian. Aku tidak pernah melakukan itu. Tegas Rico. Ya sudah kalau begitu mari kita bercerai. Ajak Olive yang langsung membuat Rico melotot menatapnya. Apa? Kita bercerai sesuai keinginanmu 2 tahun yang lalu kan? Sahut Olive dengan enteng, padahal dalam hati ia juga khawatir jika Rico akan mengabulkan keinginannya tersebut. Bagaimanapun juga ia sangat mencintai Rico, begitu juga sebaliknya, ia tahu Rico begitu tersiksa berpisah darinya. Namun ia hanya ingin memberikan pelajaran pada laki-laki itu agar lain kali bisa menjaga dan mempertahankan miliknya. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Sahut Rico lalu mendorong tubuh Olive hingga membuat wanita itu jatuh ke atas kasur lalu ia segera mengungkungnya. Rick, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Olive nampak mendorong kepala Rico yang kini berada di ceruk lehernya, kemudian laki-laki itu nampak menatapnya. Kita tidak akan bercerai sayang dan ku pastikan sebentar lagi kamu akan mengandung anakku. Tegas Rico, lalu mencium bibir istrinya itu dengan sedikit kasar.